Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita jumpa kembali. Sekalipun hari ini hari Sabtu, mungkin banyak yang tidak bekerja, tapi jangan melupakan saat teduh. Ya, kita doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, keadaan kami baik hari ini. Bapak, pagi ini kami mau saat teduh. Ajar setiap kami, ajar hamba-Mu ini, ajar kami semua, agar supaya kami mengikuti tuntunan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Biar Engkau Tuhan Allah yang menyembuhkan hamba-Mu ini ya Tuhan, kasih-Mu, urapan-Mu turun bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka di kitabnya, di kitab Mazmur 1, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Ya, Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, tema saat teduh kita hari ini adalah sedang ditanam, taat saja. Nah, mari kita lihat ya, Tuhan bicara apa pagi hari ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Sampai di sini dulu. Ya, kita lihat yang ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang fasik itu tuh apa, saudara? Nasihat orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui firman Tuhan. Orang fasik itu tidak tahu tentang kebenaran. Orang fasik itu tuh maunya semau gue. Ya, semuanya itu tuh menurut berdasarkan pengertiannya sendiri. Itu orang fasik. Cenderung membelakangi atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu orang fasik. Makanya ada satu perintah. Pada saat kita itu sedang menjalani kehidupan, hati-hati dengan orang fasik. Makanya penting sekali saudara, kita itu memfilter apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Pertemanan, ya, itu harus difilter. Dengan siapa kita harus bergaul itu harus difilter. Itu penting sekali. Karena pada saat kita salah memilih teman curhat termasuknya, itu juga berbahaya. Bahkan pasangan hidup yang tidak tepat pun, maksudnya bukan tidak tepat pasangannya ya, tidak tepat cerita kepada pasangan hidup pun akan berujung kepada keputusan yang salah. Jadi berhati-hati, memfilterlah senantiasa apa yang didengar dan apa yang dilihat. Karena di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Jadi berbahagialah saudara. Kalau hari-hari ini mungkin Anda dan saya sedang dipisahkan. Saya pun sedang dipisahkan sama Tuhan hari-hari ini saudara. Saya biasanya berkumpul dengan teman-teman arisan saya berkumpul dengan teman-teman saya yang lainnya atau seperti apa. Hari-hari ini saudara, saya tidak melakukan itu. Karena memang ada yang namanya pemurnian, ada yang namanya ini kan lagi masa pergantian ya. Tuhan sedang memisahkan kita dari lingkungan yang tidak baik. Jadi berbahagialah dengan itu. Jadi Anda kalau misalkan contohnya, kalau kita itu hidupnya tiba-tiba nih kita ditinggalkan oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita, tenang saja saudara. Anda dan saya lagi dipisahkan. Jadi nggak usah baper kalau misalkan lagi dipisahkan gitu ya. Lihat, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan aja nggak boleh. Apalagi yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, bedanya orang fasik sama orang berdosa apa? Kalau orang fasik mungkin dia tidak melakukan, tetapi pemikirannya itu pemikiran duniawi. Nah, orang berdosa adalah orang-orang yang hidupnya terikat dengan dosa. Jadi bisa bedain ya. Terkadang kita itu punya teman yang dia temennya baik kok,
tapi tukang julid misalnya. Atau kita itu punya keluarga ya, terkadang saya itu juga menghindari pertemuan-pertemuan keluarga yang nggak penting, saudara. Kadang-kadang itu kan ya kayak begitu ya, sukanya menjelekkan keluarga satu ke keluarga yang lain. Kadang itu seperti itu, kadang tuh saya itu nggak mau ya kayak begitu. Karena kita tuh harus berhati-hati sekali dengan apa yang masuk ke dalam telinga kita. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan mereka, gitu kan ya. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan, nggak boleh jalan sama orang fasik, apalagi berdiri sama-sama dengan orang berdosa. Maksudnya itu tuh bukan kita itu nggak boleh berteman atau bergaul dengan orang berdosa atau orang fasik, bukan itu loh ya. Maksudnya adalah pergaulannya itu harus dibatasi, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita ini anak Tuhan, kalau kita itu tidak terbiasa dengan hidup yang baik, ya nanti kita jadinya jatuh dalam dosa terus, ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh itu apa toh? Ya itu tadi tuh, suka menjelekkan orang, suka ngerasanin orang. Nah, hati-hati saudara ya. Saya itu paling nggak suka kalau lagi kumpul-kumpul bareng-bareng itu tuh suka. Apalagi kalau kaum wanita ya, sukanya kasak-kusuk. Nah, itu tuh berbahaya saudara ya. Jangan sampai kita itu menjadi wanita yang tukang julid, karena itu akan mempengaruhi karakter. Coba aja saudara, Anda hari udah berdoa nih, pagi-pagi udah saat teduh, wah udah fresh, udah seneng gitu ya hatinya. Lalu tiba-tiba siangnya lagi kumpul-kumpul nih sama teman-temannya, wah julid sana julid sini, ketemu dengan yang lainnya ngomongin sana, ngejelekin sana, ngejelekin sini. Kira-kira kita jadi serupa enggak? Sama atau? Nah, makanya penting sekali kita menjaga kehidupan kita. Ingat bahwa kita itu adalah murid Kristus. Jadi cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita berperilaku ya harus sesuai dengan Tuhan. Kita itu kan mau dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa toh. Jadi kita sendiri juga jangan serupa dengan orang lain ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi jangan masuk ke dalamnya. Hati-hati ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu teman saya yang itu tuh bukan teman ya, itu sebenarnya saudara yang jauh lah ya, saudara yang jauh, yang ya karena nggak terlalu dekat gitu ya, jadi kayak teman gitu. Nah itu tuh mereka mau bercerai ceritanya. Lalu pada waktu itu kami ada arisan gitu bukan arisan sih, kayak acara keluarga gitulah ya. Lalu semuanya itu tuh mendukung yang namanya perceraian. Saya diam aja saudara. Saya itu dalam hati bilang begini, Tuhan biarlah hikmat-Mu itu turun atas orang-orang ini, agar supaya kebenaran-Mu itu turun atas orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan ini. Dan saya itu makanya saudara, kalau kesukaannya tidak Taurat Tuhan, kita tuh suka ngawur, memberikan nasihat-nasihat yang salah. Ya, kayak seperti keluarga saya ini, waktu kita kumpul-kumpul itu bisa loh, satu keluarga sebanyak ini tuh mendukung yang namanya perceraian. Saya itu suka geleng-geleng kepala. Ini orang pengikut Tuhan, ngerti firman Tuhan, tapi kok begini. Kita itu firman Tuhan itu harus dilakukan. Amin ya. Mau kepepetnya kayak apapun, mau rusaknya kayak apapun, yang namanya sudah menikah ya harus dipertahankan. Karena kita tuh harus mengemban namanya amanat agung. Itu tuh salah satunya yang mempertahankan pernikahan itu termasuk amanat agung loh. Karena itu termasuk di dalamnya adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jadi kita tuh harus melakukan itu. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itulah kalau kita itu baca firman Tuhan malas, ya kita tidak bisa memberikan nasihat yang benar, ya kan? Termasuk di dalam diri kita. Intinya gini loh saudara, kita itu hidup kalau kitanya sendiri nggak benar,
kita akan memberikan nasihat kepada orang lain nggak benar juga. Jadi isilah pengetahuan dalam kehidupan kita itu dengan firman Tuhan. Bu, kok kayaknya aneh ya Bu, orang kok apa itu namanya kayak hidupnya tuh kudus banget gitu. Saudara, jangan mau terjebak seperti orang dunia. Saya itu ketika dipisahkan Tuhan dari teman-teman lama saya begitu, mereka suka mengatakan, wah ini Bu Pendetanya udah datang ini, udah nggak pernah lagi tuh. Saya kan dulu ya saudara ya, dulu tuh masih suka dugem ya, masih suka ngerokok dengan teman-teman kantor gitu, dengan teman-teman saya yang satu itu ya, satu grup gitu ya, satu komunitas gitu, dugem bareng-bareng gitu, suka makan bareng-bareng gitu. Nah terus mereka jadi kaget sendiri, jadi melihat saya itu jadi aneh gitu saudara. Ini Katy kok aneh banget sih, yang biasanya juga kita happy-happy bareng, ini sekarang sudah nggak mau lagi. Saudara, kita sedang dipisahkan sama Tuhan supaya kita itu tidak serupa dengan dunia. Jadi kalau misalkan terkadang kita itu kalau diizinkan Tuhan nih, biasanya kan kita bisa nongki-nongki bareng-bareng gitu ya. Terus tiba-tiba kita lagi nggak ada uang, kita harus berhemat. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan ya, Anda dan saya lagi dipisahkan sama Tuhan. Jadi nggak apa-apa saudara, kalau kita itu memang harus hidupnya berhati-hati, kita lebih banyak berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. It's okay, orang lain mau ngomong apa aja biarkan saja. Kita lagi mau hidup benar di hadapan Tuhan ya. Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi makanya saudara, firman Tuhan itu harus dipraktekkan. Seringkali saya itu selalu mengedepankan praktek ya, agar supaya hidup kita itu benar. Kita harus berhati-hati. Cara kita hidup harus berubah saudara. Kita yang nggak ngerti apa-apa, yang tadinya hidupnya ngawur, hidupnya sembrono, mulai sekarang berubah saudara. Berubah, jangan sembrono lagi. Saya pun berhati-hati secara pribadi. Sekalipun saya melayani Tuhan, saya pun berhati-hati juga dengan teman-teman saya, dengan rekan-rekan saya yang lainnya. Saya tetap berhati-hati. Jangan dikira di dalam dunia pelayanan nggak harus memfilter pertemanan, harus tetap difilter. Pergaulan, perkataannya, pembahasannya, saya memfilternya. Kalau itu nggak menarik, ya tinggalkan. Kalau itu hanya merusak hubungan dengan Tuhan, ya tinggalkan. Ya, kita itu hidup harus benar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi membaca firman Tuhan itu harus setiap hari. Itu pedoman hidup. Itu kompas. Itu map. Ya. Karena kita itu menjalankan kehidupan itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Taurat Tuhan ini. Makanya kayak tadi itu, kayak cerita yang tadi itu ya, begitu saudara saya mau ada persoalan dengan pasangannya, semuanya apa? Mintanya cerai gitu. Itu pertanda bahwa dia nggak ngerti firman Tuhan. Nah, pentingnya kita itu memagari hidup kita itu dengan Taurat Tuhan. Sama halnya kalau misalkan di dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita itu kalau hidup sembrono seperti apa? Beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang ibu gitu ya. Jadi si ibu ini tuh anaknya kecanduan yang namanya film pornografi. Kalau anak kecanduan film porno, berarti ada benih yang ditanam atas anak itu. Yang dicek siapa orang tuanya. Awal pertama mereka enggak ngaku saudara. Saya bilang, anak seperti ini, tar dulu. Apa benih apa yang ditanam kepada anak? Nah makanya jadi orang tua mesti hati-hati. Sedang tertanam apa? Sekalipun Anda itu nonton film porno kan sembunyi-sembunyi, anaknya nggak tahu. Jangan salah saudara. Dosa orang tua itu benih yang bisa tertanam di dalam kehidupan anak. Makanya saya itu kalau pelayanan pelepasan, saya itu menggalinya itu begitu dalam. Pasti ketahuan ini. Dosa orang tuanya apa ini? Menyebabkan anak sampai terikat pornografi seperti itu. Nah itu mesti berhati-hati sekali ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam.
Kalau kita tidak memagari kehidupan kita dengan firman Tuhan, kehidupan kita pasti sembrono, ngawur. Nah, karena Tuhan itu berbicara tuh lewat sini. Termasuk Anda ini ya, yang gampang utang, dikit-dikit pinjam, terlilit utang, dan lain sebagainya. Baca firman Tuhan. Tuhan bicara apa? Jangan ambil keputusan sembrono. Lihat dulu, ya. Makanya penting ini firman Tuhan sebagai panduan kehidupan. Amin ya. Nah, yang ketiga, ayat yang ketiga. Ia seperti pohon. Ia seperti pohon itu siapa? Anda dan saya ini seperti pohon. Yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anda dan saya lagi ditanam. Ya. Jadi hari-hari ini merasa gak sih saudara, bahwa Anda dan saya itu lagi ditanam sama Tuhan? Orang kalau ditanam itu bisa gerak-gerak gak? Kalau ditanam itu ya berada di satu lokasi itu. Bisa gerak-gerak, bisa pindah-pindah dari pot ke pot gitu. Mati nanti kalau dipindah-pindah. Anda dan saya lagi dibiarkan Tuhan berada di dalam satu lokasi yang gak bisa bergerak kemana-mana. Berada ditanam. Namanya ditanam itu gak bisa kemana-mana. Yang namanya ditanam itu gak bisa lihat dunia luar. Karena yang namanya benih lagi ditanam itu di dalam. Jadi gak bisa lihat apa-apa. Kalau hari-hari ini yang Anda rasakan sumpek, yang Anda rasakan gak bisa ngelihat apa-apa, semuanya nampak gelap banget. Yang dirasa kok gak ada terang, ya saya gak ngerti nih, saya harus kemana. Anda dan saya lagi ditanam. Paham? Jadi kalau kita lagi gak bisa bergerak hari-hari ini, semuanya serba gelap. Gak tahu harus ke kanan atau ke kiri. Bahkan sumpek banget, rasanya napas aja ngap banget. Anda sedang ditanam. Saya juga sedang ditanam oleh Tuhan. Tetapi sekalipun tadi yang dirasakan itu kayaknya sumpek banget, gak enak banget, tekanannya begitu besar, tetapi ia itu ditanam di tepi aliran air. Anda dan saya gak mungkin akan mati sia-sia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara seperti biasa ya, kalau lagi saat teduh begini, jangan minta untuk didoakan. Anda mendengarkan ini firman Tuhan lebih penting. Daripada Anda ngetik begini, tapi telinganya nggak bisa mendengar firman Tuhan. Dengarkan dulu firman Tuhan seperti apa, tuntunannya seperti apa. Ya, Anda dengarkan dulu pengajaran Tuhan, ini penting. Jangan dikit-dikit minta didoakan. Anda dengarkan dulu ini. Ya, doa nanti, pasti kita akan doa bareng-bareng. Ya, jangan khawatir. Dengarkan dulu firman Tuhan seperti apa, ya. Jadi, saudara, nah kalau seperti ini saya jadi ke distract, saudara, ya. Jadi tolong jangan mengganggu untuk pertanyaan-pertanyaan, itu mengganggu sekali. Sorry ya. Jadi kalau saat teduh, jangan terlalu sibuk mengetik pertanyaan-pertanyaan atau permintaan. Tenang dulu, oke ya. Ketika kita lagi ditanam sama Tuhan, sekalipun itu ngap banget, gak tahu harus seperti apa, percayalah kita tidak akan mati sia-sia. Apalagi kalau kita itu disibukkan dengan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan, kelemahan tubuh contohnya. Misalnya, percayalah saudara bahwa kita itu sedang dipelihara oleh Tuhan. Terkadang kita itu suka lebay, bukan? Kehidupan kita itu nampaknya itu berat banget gitu, berat banget. Kayaknya aduh Tuhan, rasa-rasanya saya tuh mati aja lah Tuhan. Kayak beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu saudara. Ada ibu-ibu itu udah desperate banget. Rasa-rasanya Bu, saya itu mau mati aja Bu, gak ada jalan keluar, ini seperti apa? Saudara, Anda dan saya lagi ditanam sama Tuhan. Yang namanya ditanam itu ada yang namanya ketaatan. Udah taat aja saudara. Percayalah. Kalau mulut kita tuh sampai bilang Tuhan aku ndak kuat, Tuhan aku ndak kuat, berarti Anda lagi kuat. Pernah naik gunung nggak saudara? Nggak usah naik gunung deh ya, naik tanjakan aja, naik tanjakan. Kalau pas lagi kondisinya lelah begitu, pas lagi naik tanjakan gitu tuh rasa-rasanya ngos-ngosan Bu, tidak. Rasa-rasanya aduh Tuhan, jantungku rasanya tuh mau berhenti. Saya tuh pernah naik ke Curug saudara. Udah
udah lelah sekali. Perjalanannya itu tuh udah melelahkan sekali. Nanjaknya tinggi banget saudara. Saya itu sampai, aduh, saya itu bisa berhenti napas gak ini? Nah, kita itu seperti itu. Ketika kita mengalami sebuah kelelahan kehidupan yang luar biasa seperti itu, kalau kita sampai mengatakan, Tuhan aku udah tidak kuat lagi, Tuhan aku tidak kuat lagi, mata kita akan ditunjukkan sama Tuhan masa depan yang indah penuh dengan harapan. Makanya saudara, waktu kita ngomong Tuhan aku tidak kuat, Tuhan aku tidak kuat, kita lagi kuat. Ada kekuatan baru di situ. Makanya siapapun yang berbeban berat, yang letih lesu, datanglah kepada Tuhan. Direfil lagi. Ya, kita itu juga kayak handphone saudara, perlu yang namanya di-charge. Di-charge dengan pujian penyembahan. Ya, di-charge dengan yang namanya firman Tuhan. Gak bisa saudara, kalau kita cuma doa doang. Kita harus melakukan pujian penyembahan. Firman Tuhannya dibaca. Kita butuh nutrisi setiap hari. Tanaman juga butuh nutrisi, ya. Balik lagi temanya. Anda dan saya lagi ditanam sama Tuhan. Amin, ya. Anda dan saya lagi ditanam sama Tuhan. Kita butuh yang namanya nutrisi. Nutrisinya apa? Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Jangan sampai kita itu berkeluh kesah terus. Bu, saya itu takut, saya harus seperti apa? Kalau Anda takut berarti masuk dalam hadirat Tuhan. Bu, saya itu kelemahan tubuh nggak sembuh-sembuh, Bu. Gimana ini saya sakit lambung nggak sembuh-sembuh. Anda harus masuk dalam pujian penyembahan lebih dalam. Orang kalau stres bukan berarti nggak berdoa, betul. Tapi kualitas doanya harus di-upgrade. Saya percaya orang yang mengalami kelemahan tubuh, overthinking, apalagi itu mengalami sakit penyakit karena banyak pikiran, saya percaya saudara Anda sudah berdoa, tapi kualitas doanya yang harus di-upgrade. Ya, Anda dan saya itu butuh yang namanya nutrisi. Makanya pada waktu ditanam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan itu kalau memproses kita bukan berarti dia itu membiarkan kita menderita. Jangan salah saudara. Pada waktu kita masuk dalam pertobatan, Tuhan bertanggung jawab memagari kita dengan berbagai macam kehidupan. Tuhan tahu keadaannya seperti apa. Kita akan mengalami yang namanya tekanan, kita akan mengalami yang namanya dijauhi orang, kita akan mengalami yang namanya tidak ada jalan keluar. Tuhan tahu itu. Makanya kita itu, Anda dan saya ditanam di tepi aliran air supaya apa? Supaya kita tetap bisa bertumbuh. Paham ya? Jadi kalau sekarang kita mengalami kesesakan dalam kehidupan, kita nggak ngerti harus ke kanan atau ke kiri, rasa-rasanya buta banget, ngeblur banget, itu artinya Tuhan lagi menanam kehidupan kita. Percayalah ada tanggung jawab di dalamnya. Kita tetap akan hidup, gak usah lebay, pengen matilah aku, ya sudahlah aku gak kuat lah seperti apa. Anda masih kuat ya. Makanya katakan kepada jiwamu, aku bisa, aku percaya kepada Engkau ya Tuhan, aku bisa melewati itu. Kalau misalkan kita itu udah cari pekerjaan gak dapat ini, sudah melakukan ini, udah ngelamar pekerjaan kemana-kemana kok gak dapat ya, Anda harus masuk dalam hadirat Tuhan. Dengarkan Tuhan bicara apa. Intinya kalau kita itu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan itu memperhatikan setiap kebutuhan kita. Gak mungkin saudara doa kita gak dijawab sama Tuhan, itu gak mungkin. Ya, hidup benar aja, fokusnya ke hidup yang benar. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi pada waktu kita ditanam, berbuah, akan ada yang namanya supaya kita itu berbuah. Nah kalau kita itu dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit kelemahan tubuh, sakit-sakitan, sakit GERD terus, itu tidak berbuah namanya. Makanya firman Tuhan itu harus praktek. Amin. Praktek no. Jadi kalau misalkan saya sudah bilang berkali-kali, Bu saya itu kok gimana ya Bu, sakit lambung sampai bertahun-tahun, itu caranya sudah salah. Belajar untuk mempercayai Tuhan, belajar untuk berserah total kepada Tuhan. Belajarlah
Ini waktunya yang terbaik kita itu belajar mengaktifkan iman kita. Anda dan saya itu punya iman. Amin. Ya, justru pada saat pintunya semua tertutup itu tadi, itu belajarlah beriman. Karena yang namanya waktu kita ditanam itu nggak enak banget. Mau cari pertolongan di mana aja nggak bisa. Kita mau apa-apa nggak bisa. Karena memang tujuan Tuhan adalah kita itu ditanam oleh Tuhan. Tujuan Tuhan bagi kita adalah supaya kita itu berbuah. Kekristenannya nggak mandek, saudara. Gitu-gitu aja nggak ngalami perubahan. Ya, kita harus sadar diri. Kalau kualitas kekristenan kita itu mandek sampai di situ, berarti ada yang salah yang seharusnya harus di-upgrade. Jadi kita itu harus punya alarm sendiri. Aku kok gini-gini aja ya? Ya itu berarti Anda sudah sadar bahwa hidup kok gini-gini aja ya. Nah, itu harus di-upgrade sendiri. Amin ya, harus ngerti, alarmnya harus sudah bunyi itu. Nah, itu pertanda bahwa doa kita harus di-upgrade, cara nyembah Tuhannya harus di-upgrade, ya. Baca firmannya harus lebih tekun lagi. Bu, baca firman Tuhannya kadang nggak ngerti, nggak apa-apa. Roh Kudus itu luar biasa baik. Pada waktu kita baca firman Tuhan nggak ngerti, Roh Kudus akan tuntun kita. Makanya manut wae alias taat, ya. Jangan banyak ngomel-ngomel. Ya, ayo berhentilah sikap-sikap yang seperti itu. Mengeluh sana, mengeluh sini, cerita sana, cerita sini. Anda hanya buang-buang waktu. Diam aja di dalam tempat yang tersembunyi. Yang ada hanya antara kita dan Tuhan. Itu lebih enak, itu lebih menyejukkan. Ya, Anda dan saya itu lagi ditanam supaya apa? Nantinya kita berbuah. Buahnya apa, saudara? Pada waktu kita itu ditanam sama Tuhan, buahnya apa, saudara? Buahnya adalah kita menjadi kuat. Kita belajar beriman. Yang tadinya gampang sakit-sakitan, tiba-tiba jadi kuat banget. Yang tadinya gampang ngeluh, tiba-tiba menjadi strong banget gitu. Wah, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Yang tadinya melo-melo, nangis mulu, ya, meratapi nasib, tiba-tiba jadi berubah. Wah, aku diberkati, aku dilimpahi. Joget-joget sendiri, saudara. Karena apa? Sukacita ilahi itu sedang turun. Nah, inilah bukti bahwa kita berbuah. Ada perubahan di dalam kehidupan kita. Nggak sedih melulu, nggak meratapi nasib melulu. Ya, apalagi melihat ke belakang. Aduh, meratapi nasib. Aduh, buang-buang waktu, saudara. Waktu kita itu singkat sekali. Waktu berjalan terus. Nah, kalau kita itu terus melihat ke belakang terus, yang ada kelemahan tubuh. Kalau kita ngelihat ke belakang terus, yang ada overthinking. Kalau kita melihat kegagalan, depresi. Hati-hati sakit mental nanti. Ya. Jadi harus hati-hati. Amin. Yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil nih loh. Yang tidak layu daunnya. Jangan sampai kita itu seperti pohon ara. Masih ingat kan? Pohon ara yang dikutuk sama Tuhan. Pohonnya gede banget. Kayak pohon beringin. Gede banget, kokoh gitu. Tapi cuma ada daun. Gak ada saudara, gak ada buahnya. Waktu itu Tuhan Yesus lewat, lapar. Nah, itu ada pohon ara yang harusnya berbuah. Tiba-tiba itu pohon, dilihatnya ini apa sih ini? Cuma gede doang. Banyaknya daun. Apa yang bisa dimakan? Udahlah, dikutuk aja sampai Tuhan Yesusnya marah. Kita tuh kalau kekristenan kita tidak berbuah, Tuhan bisa marah, saudara. Kemarahan Tuhan itu berupa apa, saudara? Rasa-rasanya pernah gak? Rasa-rasanya ditinggalin sama Tuhan. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Nah, kayak gitu. Karena kekristenan kita mandek, cuman kayak gitu doang. Jadi kita harus berbuah. Amin ya. Harus berbuah. Jangan sembrono dengan kehidupan kita, dengan perkataan-perkataan negatif terus. Difilter, saudara. Yang masuk ke telinga itu difilter. Yang dilihat itu difilter, saudara. Kalau itu nggak penting, nggak usah didengar. Kalau nggak penting itu nggak usah dilihat. Amin. Anda dan saya itu tidak diizinkan Tuhan layu daunnya.
Jangankan mati saudara, layu aja nggak diizinin sama Tuhan. Jadi ayo, waktunya kita tuh harus paham betul. Aku ini jadi Kristen udah berapa lama ya? Kok masih kayak gini aja? Waktunya berubah, ya. Waktunya berubah. Yang tadinya dikit-dikit telepon pendeta minta didoakan, sekarang mendoakan orang lain. Jangan dikit-dikit itu cari pendeta saudara. Pendeta itu juga manusia biasa. Kalau misalkan doanya cuma asal bunyi ya percuma aja toh. Doa sendiri tuh lebih powerful. Saya itu tuh hampir-hampir saudara ya. Saya tuh hampir-hampir tidak pernah minta didoakan sama orang. Bukan saya tidak percaya sama orang, bukan itu. Saya mengajar kepada diri saya untuk mandiri dan percaya kepada Tuhan. Saya mengajarkan kepada diri saya sendiri untuk mengandalkan Tuhan. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai kita itu kayak, dalam arti tanda kutip ya, kayak mengasihani diri sendiri gitu loh. Tolongin saya dong, doakan saya. Hati-hati. Kalau iblis lagi melepaskan yang namanya keinginan-keinginan untuk diperhatikan, melo, perasaan-perasaan seperti itu, hati-hati saudara. Ya. Dikerdilkan imannya. Takut dikit, telepon pendeta. Kuatir dikit, telepon pendeta. Sadar tidak bahwa iblis sedang mengerdilkan iman kita? Jangan salah saudara. Kalau udah gak bisa banget, baru telepon pendeta itu betul. Karena memang sudah gak bisa. Tapi kalau kebiasaan dikit-dikit cari pendeta, imanmu kerdil nanti. Praktekkan aja firman Tuhan. Kemarin saudara ada yang DM saya begini, betul Bu, memang saya itu kapok yang namanya menghubungi hamba-hamba Tuhan. Saya dulu tuh sampai transfer 25 juta yang katanya bisa dikali lipatkan sampai 10 kali lipat. Apa? Duit saya nggak balik. Saya tertawa saudara. Makanya saudara ya, kita itu belajar memiliki hati yang murni untuk Tuhan. Jangan ada embel-embelnya supaya kita kaya, supaya kita itu mengalami kehidupan yang seperti yang kita mau. Saudara, jangan mau seperti itu. Ya. Miliki hati yang murni untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu miliki hati yang murni. Jangan ada embel-embel yang lain. Apalagi sampai transfer pendeta 25 juta kayak gitu berkali-kali. Aduh. Pendeta sekarang banyak saudara yang jadi berprofesi kayak, maaf ya, kayak dukun gitu banyak. Makanya penting sekali toh kita itu mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, supaya kita itu gak gampang dibelokkan sama iblis. Jadi kalau Anda mengalami ketakutan, bukan lari ke hamba Tuhan. Ini loh, firman Tuhan ini bicara tentang apa. Saya waktu saya memiliki perusahaan sendiri, perusahaan saya itu gak jalan gitu saudara ya. Saya itu diam aja. Saya melatih diri saya untuk berpengharapan kepada Tuhan. Malah hamba-hamba Tuhan yang telepon saya saudara. Malah teman-teman saya yang hamba-hamba Tuhan itu yang telepon saya saudara. Kathy, saya disuruh Tuhan untuk telepon kamu kenapa? Nah kan, bukan saya yang nyari hamba-hamba Tuhannya saudara, tetapi hamba-hamba Tuhan yang telepon saya, malah disuruh sama Tuhan. Itu telepon Kathy itu, tolong doain Kathy itu. Sampai ada seorang hamba Tuhan itu dipakai Tuhan itu pada waktu masa pandemi. Saya itu dikirimin obat-obatan saudara ya. Dikirimin obat-obatan, vitamin dan lain sebagainya. Saya itu padahal nggak minta apa-apa saudara. Ya kayak gitu. Ya, kekristenan itu harus berbuah. Bukan kita yang minta. Harus berbuah. Ya, mandiri saudara ya. Agar supaya kita itu memiliki doa yang powerful. Amin. Ya, gak usah takut. Tuhan itu Allah yang setia. Ya, kalau menyediakan udah pasti. Jangan lihat mujizatnya, tapi lihatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Gak usah khawatir saudara ya. Gak usah khawatir. Hamba Tuhan aja sampai nyari saya, bukan saya nyari hamba Tuhan. Makanya berbuah saudara ya, berbuah. Iya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya apa? Pada saat musim kering seperti ini, imannya teguh. Ya iyalah, ini kan masa susah, wajarlah cari kerjaan susah. Ini pertanda bahwa musimnya lagi musim kering. Kalau lagi musim kering begini, itu artinya Anda harus berbuah.
Jangan seperti orang di dunia sana. Ya iyalah, tahun 2024 itu kan masa-masa susah. Biasalah cari kerjaan susah. Nah itu orang yang tidak tahu firman Tuhan. Siapa bilang di musim yang kering kita nggak bisa makan? Siapa bilang musim yang kering itu kita tidak bisa hidup? Makanya baca ini loh. Ini. Nah, ini kekuatan ini, saudara. Ya, ini tuh kekuatan. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita nggak tahu ke kanan atau ke kiri, kita sudah nggak ngerti lagi harus seperti apa. Buka ini firman Tuhan. Kapan hari itu ada salah satu anak konsel saya, dia ditinggalkan oleh suaminya. Sementara nggak ada pendapatan, dia punya 3 anak. Ini gimana ya? Dia ya wajar lah ya kalau pasangan meninggalkan dan si ibu ini nggak bisa bekerja. Dan si ibu ini karena frustasi, kemudian dia jatuh sakit gitu. Lalu Tuhan katakan bahwa aku akan memelihara engkau, yang penting adalah hidupmu benar. Dan ibu itu tuh taat sama Tuhan. Ibu itu taat. Ibu itu tadinya kerja kantoran, tapi karena ketaatan yang dia pegang, dia belajar untuk taat sama Tuhan. Itu loh saudara. Sekalipun kita itu nampaknya kita nggak punya kekuatan apa-apa, kalau Tuhan pelihara, makanya hidupnya benar, hidupnya taat. Hidup benar, hidup taat, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita. Makanya jangan menyepelekan hadirat Tuhan, saudara. Kalau ibadah, ibadahlah yang benar. Besok hari Minggu, jangan tidak beribadah. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Berangkatlah lebih awal. Jangan begini, oh masih puji-pujian, paling jam segini masih puji-pujian, firmannya juga belum. Salah, saudara. Justru pada saat pujian penyembahan, kita sedang menikmati hadirat Tuhan. Banyak kan orang tuh kayak begitu. Ini masih puji-pujian. Ini belum mulai nih. Belum mulai khotbah. Nanti aja pas mau mendekati khotbah. Ini ngawur. Meremehkan firman Tuhan, meremehkan hadirat Tuhan tuh seperti ini. Makanya gak heran kalau orang-orang seperti ini tuh gampang sekali kolaps. Kalau lagi punya masalah kolaps. Dikit-dikit frustrasi ya kayak begini. Cara nyembah Tuhan, cara beribadah tidak berubah. Gitu terus melakukan kekonyolan. Berubah ya. Jangan seperti itu lagi. Jadi besok hari Minggu, ya. Hari Minggu pastikan Anda datang lebih awal. Sudah siapkan diri. Ngomong sama Tuhan di dalam rumah waktu sebelum berangkat. Tuhan, aku mau datang dengan penuh sukacita. Urapi aku ya Tuhan. Aku mau sepanjang ibadah minggu itu Tuhan, aku ngerasain hadirat Tuhan. Waktu pujian penyembahan, waktu firman Tuhan sedang ditaruh ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, aku pulang membawa sukacita Tuhan. Jangan datang terlambat saudara. Itu meremehkan firman Tuhan. Masih ingat kemarin tanda-tanda orang yang memberontak apa? Meremehkan firman Tuhan. Yaitu tadi tuh datang telat. Atau kalau enggak mainan HP terus. Anda nggak berfungsi apa-apa, percuma saudara. Kalau datang telat, apalagi mau firman Tuhan. Saya itu masih suka lihat ya. Ibadah jam 10. Jam 11 kurang dikit baru nyampe. Mending Anda nggak usah masuk. Semua jemaat lagi nyembah Tuhan, Anda masuk. Apa tuh namanya, menggeser-geser tempat duduk. Itu mengganggu tidak? Mengganggu saudara. Jadi waktu kita terlambat itu sebenarnya mengganggu jemaat yang lain. Pahami itu. Makanya saudara, kalau misalkan terlambat banget, misalkan ya kita terlambat yang itu namanya karena ada sesuatu hal kayak gitu, duduklah di belakang. Gimana caranya supaya kita itu tidak mengganggu jemaat yang lain? Jangan minta orang tuh geser-geser kursi atau seperti apa. Jemaatnya lagi nyembah Tuhan, mereka udah datang dari awal saudara. Sementara kita itu datangnya telat. Mengganggu tidak? Nah, mengganggu. Yang ada kita itu jadi Kristen batu sandungan. Makanya percuma, lebih baik gak usah masuk ke gereja. Ikuti ibadah selanjutnya. Jangan mengganggu. Ya, orang-orang seperti itu tuh, maaf ya, Anda tidak disukai sama Tuhan. Penyembahan Anda, maaf, tidak harum sama sekali. Penyembahan yang harum itu seperti apa? Penuh dengan rasa lapar, penuh dengan rasa haus, ada menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Nah kalau kita itu datangnya terlambat, udah datang terlambat,
mainan HP terus. Mending ra usah lunga gereja. Gak usah pergi ke gereja, saudara. Amin ya. Makanya hal-hal yang seperti ini harus berubah. Anda harus berubah. Cara nyembah Tuhan berubah. Cara beribadah berubah. Cara saat teduh harus berubah. Amin ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan dahsyat, kalau kita mau memiliki kehidupan yang benar, berubah. Amin ya. Luar biasa Tuhan itu. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kita itu bukan sekam, saudara. Amin ya. Kita itu bukan sekam. Kita orang sekam, tahu saudara sekam? Sekam itu tuh yang kayak, maaf ya koreksi saya kalau saya salah. Sekam itu tuh kayak kulit, kulit beras itu yang ringan itu ya. Kalau ditaruh di tanaman itu kan kalau kena angin itu kan di kabur-kaburan itu tuh loh ya. Nah, kita itu menjadi orang yang kuat. Nah, kalau orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan kayak si sekam ini tadi tuh, kena angin aja langsung berantakan banget. Kita adalah orang yang kuat. Amin ya. Orang yang kuat. Coba kita lihat, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Yang tadinya kita ditanam nih, kita lagi ditanam nih saudara ya. Tema kita kan kita lagi ditanam nih. Kalau lagi ditanam kita nggak kabur-kaburan, kita tetap kokoh. Di dalam pot itu ya, atau di dalam tanah yang sudah dipilih sama Tuhan itu kita tetap berdiri. Nggak yang goyang kayak begitu. Tidak saudara ya. Kita tetap menjadi yang kuat, yang kokoh. Seperti itu. Jadi kita itu ditanam sungguh-sungguh menjadi orang yang kuat. Akarnya lagi dikuatkan sama Tuhan. Pada waktu kita itu nggak ngerti apa-apa nih, misalkan ya, nggak ngerti nih, ini kok semuanya jadi ngeblur banget ya, kok kehidupannya susah banget ya. Akar kehidupan kita lagi diperkuat sama Tuhan. Akar kita itu lagi diperkuat. Jadi nggak usah takut saudara. Pada saat kita itu nggak bisa ngelihat apa-apa nih, misalkan ya, kita itu suka misalkan ketakutan yang berlebihan begitu. Waktunya nyembah Tuhan, kita lagi diperkuat akarnya. Makanya kita menjadi pribadi yang kokoh. Amin ya, menjadi pribadi yang kokoh. Kalau firman Tuhan aja, contoh ya, kalau kita baca firman Tuhan aja tersinggung dengan teguran firman Tuhan, Anda harus ingat, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat tujuan akhir iblis, membinasakan. Kalau untuk urusan firman Tuhan aja Anda tersinggung, Anda harus ingat, iblis itu menghancurkan. Pahami itu. Jangan main-main dengan kehidupan. Ya, saya ngalami jatuh soalnya. Saya ngalami dablak soalnya. Jadi pada waktu Tuhan sudah mengubahkan hidup saya, waktunya saya memberitahukan kepada Anda semua. Ya, jangan tersinggung dengan firman Tuhan, saudara. Ingat loh, iblis itu kalau menghancurkan gak main-main. Ya, gak main-main saudara. Pengajaran itu membuat kita bertumbuh. Amin. Termasuk tekanan kehidupan itu pengajaran yang luar biasa. Saya itu selalu mengajarkan kepada diri saya begini. Ketika saya mengalami kehancuran kehidupan, saya ibaratnya lagi sekolah. Waktunya sekolah. Waktunya dipulihkan. Waktunya mengalami pembaharuan. Jadi pada masa-masa tekanan itu biasanya saya itu kan suka duduk gitu ya. Saya suka duduk di meja kerja begitu. Saya biasanya tuh suka mencatat begitu ya. Segala bentuk problem, persoalan-persoalan apa saja, merefleksi diri, kenapa kok bisa seperti ini. Nah, biasanya tuh saya tuh suka menganalisa ini kenapa ya bisa seperti ini. Nah, berarti kan ada poin-poin yang harus kita rubah. Jadi kita tuh harus tahu alarm kehidupan kita itu. Kalau sudah mulai kendor imannya, sudah mulai nggak tahu lagi nih, akarnya sudah mulai nggak kuat, berarti ada yang harus kita rubah. Termasuk tadi yang saya kasih contoh tadi itu ya, keinginan orang untuk bunuh diri, berarti akarnya lagi lagi nggak kokoh. Berkata-kata mengatakan bahwa Tuhan aku udah nggak kuat lagi Tuhan, rasa-rasanya udah nggak kuat lagi, berarti akar kamu sudah mulai goyah. Gak apa-apa saudara, nggak usah takut. Datang kepada Tuhan. Makanya tadi saya bilang, datanglah dengan penuh rasa hormat. Amin, ya. Datanglah dengan penuh rasa hormat. Muliakan Tuhan di dalam
di dalam rasa takutmu, di dalam rasa sedihmu, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan aja. Anda tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera. Amin ya. Makanya firman Tuhan mesti harus dipraktekkan. Jangan kita itu seperti mereka, seperti sekam yang ditiupkan angin. Tahu sekam ya? Kena angin dikit aja langsung kabur-kaburan. Tidak. Anda dan saya adalah pemilik akar yang begitu kuat dan kokoh. Amin ya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Nih lihat. Makanya seperti tadi yang saya bilang. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, waktu ada firman Tuhan, merasa dirinya apa? Merasa dirinya dihakimi. Merasa dirinya direndahkan. Merasa dirinya tidak dihargai. Ini firman Tuhan yang bicara, saudara. Ya, makanya orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ah, lu mah sok kudus. Ah, lu mah sok-sokan lu. Saudara, kalau kita nggak mau bertumbuh tuh kayak begini. Firman Tuhan itu kayak semacam-macam dihakimi. Kesenggol dikit aja. Saya itu pernah, saudara, pada waktu saya sama kakak saya itu bilang, makanya toh kak, berdoa. Memangnya kalau berdoa, saya itu lapor sama kamu. Kekristenan itu kan bisa dilihat dari buahnya toh. Kan bisa dilihat itu. Jadi kita itu berbuah atau tidak itu bisa dilihat hasilnya. Kita tuh mau ngomong sudah berdoa, lihat aja hasilnya. Kalau hasilnya masih seperti itu ya, gampang jatuh, gampang sakit-sakitan, maaf ya. Sebenarnya adalah caranya itu loh. Kita itu kan dilatih sama Tuhan itu untuk percaya sama Tuhan. Amin ya. Makanya kekristenan harus bertumbuh, harus berbuah. Nah, kalau tidak berbuah, kita mau komplain kayak apapun, sudah berdoa, sudah berpuasa. Tapi kalau hidupnya tidak takut sama Tuhan, percuma juga, saudara. Karena yang namanya doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan itu adalah gaya hidup. Amin ya, gaya hidup. Kalau misalkan pasangan ngomong begini, apaan sih kamu sok-sokan, hidup aja kayak begitu. Sekarang doa, giliran kayak gini doa, biarkan saja, saudara. Namanya pertobatan sedang dimulai itu, pasti orang akan menghina sama kita. Ketika kita mau kembali sama Tuhan, orang-orang di sekitar kita akan mentertawakan kita. Gak apa-apa. Saya pun dulu juga begitu. Seperti tadi yang saya ceritakan tadi itu, saya suka dugem, saya suka ngerokok, saya suka minum. Tiba-tiba waktu pertobatan datang, apa yang terjadi, saudara? Teman-teman saya itu ngetawain saya. Apaan sih lu? Aneh. Nah, saya dibilang seperti itu. Gak apa-apa. Gak masalah. Tuhan sedang mengajarkan saya untuk hidup benar. Tuhan sedang mengokohkan kaki saya. Akar kehidupan saya lagi dikuatin sama Tuhan. Tidak masalah, saudara. Ya, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya kayak gini tadi tuh. Firman Tuhan yang disampaikan, kamu menghakimi. Nah itu, pertanda ini, pertanda. Sekam. Nah, kayak begini tadi. Sekam. Dikasih pengajaran kabur-kaburan, kena angin dikit, jangankan kena angin dikit, saudara, nggak ada apa-apa, kabur sudah. Yang tadinya mestinya ditanam, memilih apa untuk berhenti, nyerah. Udahlah, nggak ke gereja-gerejaan, udahlah, nggak usah doa-doaan gitu. Waduh. Aduh, jangan takut dibully ya ibu, jangan takut, minder itu pemberian Tuhan, nggak usah takut. Saya dulu juga begitu, rasa-rasanya saya tuh mau apa-apa tuh sembunyi-sembunyi gitu, saudara ya. Waktu saya mau bertobat, tapi Tuhan katakan, engkau adalah terang dunia. Nah, kita ini adalah terang dunia, saudara ya. Nggak apa-apa, orang mau merendahkan kita, nah masalah, saudara. Kita adalah terang dunia. Kita itu harus mengabarkan kabar sukacita. Cara kita hidup itu adalah seperti lampu, ya toh? Cara kita hidup itu seperti lampu, saudara, menerangi orang tidak. Gitu. Saya itu bukan artis, saudara, tapi ada juga yang komen, kadang tuh komennya itu kadang saya tuh bikin tertawa. Komennya tuh kadang begini, sok tahu lu. Kayak gitu. Atau kalau enggak komennya begini, aku tahu, aku kenal siapa kamu gitu. Saya lihat profilnya gitu ya, profil bodong kayak gitulah ya, akun-akun palsu gitu. Ini kebanyakan ya, pertanda iblis itu tuh kayak suka nonton film nggak, saudara? Kalau
yang ngerampok bank itu kan suka pakai topeng gitu kan, nggak menunjukkan mukanya, itu pecundang namanya. Nah sama nih kayak yang netizen yang komen nggak jelas, kenal juga enggak, komentar kayak begitu. Nah akunnya bodong lagi. Nah ini pecundang, tidak menunjukkan mukanya. Nah orang seperti ini jiwanya sakit. Makanya saudara jangan nunggu memiliki jiwa yang sakit seperti ini, nanti gampang terluka. Saya itu suka sedih saudara kalau baca-baca orang memposting, misalkan terluka dengan gerejanya diposting gitu ya, terluka dengan siapa diposting gitu. Orang kalau minta diperhatikan, orang kalau misalkan hatinya lagi luka, itu biasanya tuh minta diperhatikan. Makanya liatin aja postingannya. Kalau postingannya itu adalah postingan bentuk kemarahan, postingan protes, ada yang luka di dalam dirinya. Ya, liatin aja obrolannya bentuknya apa, kan bisa dilihat itu. Kalau obrolannya tentang sakit hati ya berarti itu lagi terluka hatinya. Kalau obrolannya itu tentang apa toh? Tentang hatinya yang terluka, ya berarti terluka hatinya. Makanya saudara jangan nunggu seperti itu. Saya sudah wanti-wanti dari jauh-jauh. Perhatikan mental. Kalau sekarang kita itu dalam kondisi baik, tubuh, jiwa, dan roh kita itu sudah baik, hati-hati. Makanya hidup yang hati-hati itu penting banget. Jangan sampai kita tuh gampang terluka. Ya, perhatikan mental kita itu. Penting saudara. Karena itu tuh yang akan memimpin kehidupan kita. Kalau misalkan kalau misalkan mentalnya sudah mulai nggak benar, kayak begitu ya, lebih baik menyingkir dulu gitu ya. Makanya datang kepada Tuhan. Saya itu kan dulu juga penderita mental. Saya menyingkir sama Tuhan itu 3,5 tahun. Saya butuh waktu yang lama untuk proses pemulihan. Tapi coba dipulihkan sama Tuhan toh 100% pulih. Orang gak gampang membuat saya luka saudara. Saya aja korban bullying yang susah banget saya sembuh, itu sembuh dengan sempurna. Makanya gak gampang orang bikin saya sakit hati, gak gampang saudara. Karena sudah tahu caranya. Kalaupun gak begitu suka sama orang, biasanya saya nyingkir aja. Nah hati-hati ya, karena memang begini, bukan demikian orang fasik. Saya tidak mau menjadi orang fasik. Tidak mau menjadi orang fasik yang tidak tahan dalam penghakiman. Terkadang kita itu digesek. Kalau kita tuh ada gesekan dengan entah itu pasangan, ada gesekan dengan teman, itu terkadang Tuhan lagi bicara loh. Jadi jangan terus membuat itu tuh kayak suatu problema kehidupan tuh, bukan. Saya selalu kalau ada gesekan dengan siapa saja, entah itu dengan orang tua saya atau dengan kakak saya, Tuhan lagi bicara. Tuhan lagi ngajarin saya apa dalam konflik itu. Ininya mesti positif. Hatinya juga harus positif. Amin, ya. Dijaga hatinya. Jangan marah-marah terus. Ya. Jangan hilang damai sejahtera. Amin. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, ini tadi tuh. Kalau orang berdosa ngumpul sama kita kayak begini, marah tidak? Ah, pengajaran macam apa itu? Nah, nggak tahan. Pengajaran macam apa itu? Kamu nggak tahu sih gimana rasanya saya itu disakiti. Waduh, mulai mengasihani diri sendiri. Nah ini kayak begini, orang fasik, orang berdosa berkumpul sama orang benar, pasti hatinya akan nggak damai. Wah, rasa-rasanya itu pengen apaan sih? Gue tahu Kathy, masa lalu kamu kayak gimana. Ada tuh yang DM sama saya begitu. Saya tahu masa lalu kamu kayak gimana. Buat apa masa lalu diungkit? Saya aja membuang masa lalu, kok itu kan sampah. Saya sudah buang, kok kamu mau datang membawakan itu ke rumah saya? Ya pasti saya tolak dong. Jadi sesimpel itu saudara. Orang mau seperti apa? Gak bisa. Kamu mau mengungkit-ungkit masa lalu saya tidak akan sakit hati. Justru saya berani membuka masa lalu saya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Itu semua sampah buat saya. Tuhan sudah mengubahkan. Tuhan sudah memerdekakan. Nah, kalau misalkan ada orang tuh mencoba untuk membawa kantong sampah saya ke dalam rumah, ya pasti tak tolak. Makanya saudara, miliki pemahaman firman Tuhan yang benar, ya.
Miliki pemahaman firman Tuhan yang benar. Jangan mudah sakit hati. Jangan mudah sakit hati. Bisa jadi Tuhan lagi bicara sama kita. Ya, berarti no ya. Jadi kalau misalkan kita itu ada orang tuh misalkan menyepelekan kita, pasangan kita misalkan ya, diajakin saat teduh, pasangan saya itu susah bu. Dia lagi posisinya lagi sebagai orang berdosa. Orang berdosa itu nggak tahan sama kebenaran. Makanya jangan heran kalau pas lagi pengen ada mesbah keluarga, pasangannya nggak mau. Jangan heran, ini firman Tuhan sudah ada. Balik lagi, Anda dan saya lagi ditanam, perhatiin ya. Kalau kita lagi ditanam, yang namanya ditanam itu, perilaku kita itu akan disorot sama orang. Saya aja nih ya, yang saya posting, baik itu tulisan atau video itu disorot sama orang. Orang kalau nggak suka, itu pertanda hatinya lagi nggak beres. Ya udah, jalan aja terus. Sama seperti Anda waktu di rumah. Kalau pasangan itu tuh nggak mau doa bareng sama kita, nggak apa-apa. Dijaga ini mulutnya, nggak usah ngomong juga gimana sih sampai perang firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan ya. Firman Tuhan itu untuk kita lakukan. Amin. Firman Tuhan untuk kita lakukan, bukan untuk diperdebatkan. Hati-hati loh ya. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Hati-hati, jangan sampai kita itu berdiri sebagai orang fasik. Ingat ya, tadi udah dibahas. Jangan kita berdiri sebagai orang fasik, jangan berdiri sebagai orang berdosa. Hati-hati sekali dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Hati-hati. Karena kalau kita sudah kebal yang namanya firman Tuhan, hati-hati. Ya. Nanti yang ada dengan semua Taurat Tuhan itu kita jadi muntah. Apaan sih? Tuhan aja nggak menjawab doaku kok. Buat apa sih baca firman Tuhan? Hati-hati. Hati-hati. Iblis bisa seret kita. Yang tadinya kita tuh on fire nyembah Tuhan. Yang tadinya kita tuh on fire dengan Tuhan. Tiba-tiba kita diseret sama iblis duduk sebagai pencemooh. Duduk sebagai orang fasik. Hati-hati. Jangan sampai iblis itu menyeret kita di posisi itu. Ya, makanya kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau doa ya sungguh-sungguh, saat teduh itu harus sungguh-sungguh. Ya, tidak usah takut saudara. Orang lain mau apa saja tidak usah takut. Jalan aja terus. Anda dan saya lagi ditanam. Ya, kalaupun pintu mujizat belum terjadi, jalan terus saudara, jalan terus. Tetap setia. Kita itu melakukan doa pujian penyembahan itu bukan supaya dapat mujizat, bukan. Tetapi itu memang kita harus beribadah. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus kita. Ya, perkara mujizat itu urusan belakangan saudara. Percayalah itu semuanya akan ditanggung sama Tuhan ya. Sebab ayat yang terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah ya tak, hidup benar aja. Udah hidup benar aja. Hidup benar tuh lebih enak saudara. Waktu saya punya uang banyak, saya dugem toh. Saya nggak sadar waktu saya pertama pengen dapat pekerjaan, Tuhan sudah memberkati saya. Begitu saya dapat posisi pekerjaan yang baik, dengan gaji yang baik, saya tidak mempergunakan berkat itu dengan benar. Ya contohnya apa? Jatuh dalam dosa itu tadi tuh. Menghabiskan uang untuk apa? Dugem, untuk ngerokok, untuk minum. Itu nggak murah loh saudara. Sekali dugem itu bisa jutaan itu. Anda bisa hitung aja, dalam waktu seminggu saya bisa 2 kali. Berarti sebulan saya bisa 8 kali. 8 kali nilai jutaan itu udah berapa? Lebih dari 10 juta itu habis. Hanya untuk yang kayak gituan. Berbahaya tidak saudara? Berbahaya sekali saudara. Berbahaya sekali. Makanya saudara, pada waktu kita diberkati Tuhan, jagalah berkat itu. Makanya sekarang saudara, ketika saya kehilangan segalanya, saya tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, semua itu cuma titipan kok. Semua itu cuma titipan. Kalaupun Tuhan izinkan untuk diambil, ya sudah, itu bukan punyaku. Bukan punyaku. Biarkan aku hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan saja. Amin ya. Biarkan itu menjadi perkenanan Tuhan saja. Aku gak mau melukai hati Tuhan lagi. Aku kapok. Kapok jadi orang yang sembrono, kuapok banget. Miliki rasa itu saudara ya. Miliki rasa kapok. Miliki rasa hidup yang mau diubahkan sama Tuhan. Ya. Jadi 4 hal. Sedang ditanam, taat saja. 1. Sukai Taurat Tuhan.
Sukai Taurat Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah tuntunan. Amin. Yang kedua, Tuhan memagari kita dengan kuasanya. Percayalah saudara, yang tadinya kita mengatakan bahwa aku gak kuat lagi, aku pengen mati aja, aduh Tuhan aku gak kuat lagi. Percayalah saudara, kuasa Tuhan sedang dilepaskan. Ini waktunya Anda dan saya mengaktifkan iman kita. Percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Makanya hidupnya benar aja. Ya. Yang ketiga, doamu sangat powerful. Justru pada saat kita ditanam, waktu ditanam kan kita nggak bisa kemana-mana tuh, ya, semuanya serba terbatas, nggak bisa apa-apa. Berarti saudara, doamu lagi powerful. Coba aja. Kalau kita lagi nggak tahu lagi harus seperti apa, lalu tiba-tiba kita bisa ngomong begini, Tuhan aku percaya kepadamu. Sekalipun pintu mujizat belum terbuka, aku percaya bahwa Tuhanlah yang membukakan pintu. Aku percaya waktu Tuhan sempurna. Nah itu, tiba-tiba doanya powerful. Yang tadinya Tuhan kok gini, Tuhan makin susah. Ini doa apa curhat? Tiba-tiba itu jadi berubah. Tuhan aku percaya kuasa-Mu dahsyat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Ada jalan keluar. Aku percaya Tuhan pegang kendali masa depanku. Aku percaya Tuhan tidak membiarkanku. Nah, jadi berubah. Perkataan kita jadi berubah. Doa kita jadi berubah. Ini namanya berbuah. Ya, doa kita powerful. Coba bandingkan kalau kita itu minta didoakan sama orang lain, saudara. Kita punya nggak kualitas doa kayak gini? Nggak punya. Makanya, ayo latih sendiri dengan doa kita. Doa Anda itu tuh lebih jos. Bu, tapi saya tuh nggak pintar berdoa, siapa bilang? Yang terpenting adalah hidupmu benar. Kita itu ada urapan Tuhan itu turun, doamu powerful. Pasti powerful. Amin ya. Doa kita sangat powerful. Lalu yang keempat, keselamatan sedang dilepaskan. Saudara, sewaktu kita ditanam sama Tuhan, Tuhan itu lagi memberikan keselamatan bagi kita. Coba aja, waktu kita habis-habisan, anak kita nih, kayak kemarin ya, saya pelayanan pelepasan salah satu jemaat gitu, anaknya lagi ancur-ancuran. Anaknya sedang dibawa ke rehabilitasi. Berarti itu masa apa? Ini sudah waktunya nggak main-main dengan kekristenan. Anakmu sudah kayak begini, bertobat. Akhirnya bertobat, saudara. Akhirnya bertobat. Ya, akhirnya bertobat. Jadi kehidupan yang tidak baik itu, kehidupan yang tidak enak itu justru mendatangkan pertobatan. Amin ya, mendatangkan pertobatan. Jadi tidak apa-apa saudara, kita lagi ditanam, kita lagi diubahkan sama Tuhan, kita lagi diproses sama Tuhan. Tuhan sedang melepaskan kita dengan keselamatan. Seperti saya, ketika semuanya ancur-ancuran, ketika dibiarkan Tuhan saya kehilangan, saya sedang dibawa Tuhan dalam keselamatan. Tuhan lagi menjaga saya. Positive mind ya. Jadi pikirannya positif. Jangan protes. Sudah waktunya di-upgrade kualitas perkataan kita, kualitas respon kita. Bagaimana caranya kita merespon persoalan kita itu? Dirubah semua-semuanya. Amin ya. Jadi 4 hal, sukai Taurat Tuhan, Tuhan memagari dengan kuasanya, doamu menjadi sangat powerful, dan keselamatan sedang dilepaskan. Amin ya. Ayo kita nyembah Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, urapi kami dengan urapan yang baru. Kami mau berubah Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan. Cara hidup kami yang lama, kami mau diubahkan sama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah Kau sampaikan pagi ini Tuhan.
Biarlah kami masing-masing yang ikut live ini maupun yang berada dalam YouTube nanti ya Tuhan, kami yang mendengarkan ini ya Tuhan mendapat urapan yang baru. Tolonglah kami yang gak ngerti apa-apa ini ya Tuhan, yang buta, yang tuli ini ya Tuhan Yesus, supaya kami ngalami perubahan kehidupan. Kami gak mau memulai hidup kami dengan cara yang lama. Kami gak mau lihat ke belakang lagi. Ya Roh Kudus, urapan-Mu turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat tangan-Mu sama-sama. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu yang mengangkat tangan ini. Biarlah urapan yang baru turun atas setiap kami ya Tuhan. Waktu kami nyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu turun. Waktu kami berdoa ya Tuhan, urapan Tuhan itu turun. Urapi setiap doa kami ya Tuhan. Urapi setiap pujian penyembahan kami. Biar Engkau Tuhan Allah yang senantiasa memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Perkuat kaki kami ya Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami. Kami percaya kepadamu, hari esok penuh dengan harapan itu ada di dalam genggaman tangan kami. Kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Kami tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Nama demi nama yang ada di dalam live ini maupun di YouTube ya Tuhan. Urapan Tuhan turun ya Tuhan Yesus. Membebaskan yang terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan segala ketakutan pagi hari ini dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan sakit GERD, sakit lambung dilepaskan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan segala bentuk kekhawatiran kehidupan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu turun ya Tuhan, kuasa-Mu turun ya Tuhan. Memerdekakan setiap jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan sempurna. Kuasa Tuhan sempurna, terima dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sempurna. Setiap belenggu-belenggu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bentuk ketakutan dilepaskan. Rilis dalam nama Tuhan Yesus. Kemerdekaan Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan yang baru turun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Saudara, kehidupanmu akan diubahkan oleh Tuhan. Hidup benar saja. Kehidupanmu akan diubahkan sama Tuhan. Kehidupan kita semua akan diubahkan oleh Tuhan. Menjadi kehidupan yang baru. Percayalah, tuntunannya itu menuntun kita ke hidup yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat yang baru turun atas setiap kami. Berkat pengurapan turun atas setiap kami. Sepanjang hari ini ya Tuhan. Perjalanan kami akan Tuhan buat menjadi berhasil. Saya berdoa untuk mereka yang sakit penyakit. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru. Ada puji-pujian yang terus mengalir atas setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya mau berdoa untuk Anda yang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Bahkan ada yang merasa menyesal sekali dengan penderitaan hidup, merasa kapok sekali. Saudara, berkat Tuhan sedang dilepaskan. Berkat roh puji-pujian sedang dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan pujian penyembahan sedang dilepaskan. Rilis dalam nama Tuhan Yesus. Rilis dalam nama Tuhan Yesus. Anda kesukaannya akan memuji, menyembah Tuhan. Ada tsunami of worship di dalam mulutmu. Kau akan menyembah Tuhan terus. Kau akan memuji Tuhan terus. Turunlah roh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang terikat, yang terbelenggu dengan ketakutan demi ketakutan, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan kau yang mengalami sakit penyakit, perhatikan, yang sakit tulang, Anda mengalami kematian secara roh, tubuh, jiwa, dan roh. Anda yang mengalami sakit tulang, bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan semangatmu. Ayo bangun kembali hubungan kasih mula-mula dengan Tuhan. Bangkitkan, bangkitkan. Ya, tulang bicara tentang kematian secara roh, kematian secara iman. Bangkitkan. Ya, kalau mau mengalami kesembuhan, bangkitkan. Ada urapan Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Jemaatmu yang sakit tulang ya Tuhan Yesus, ada urapan kesembuhan ya Tuhan. Setiap kematian tubuh, setiap kematian roh, setiap kematian jiwa, pagi hari ini bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang ada seorang wanita, saudara, yang sedang berdoa untuk pasangannya. Pasangannya gak pulang selama bertahun-tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sedang ditaruh pujian penyembahan di hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatimu akan bersuka cita. Hatimu akan bersuka cita. Hatimu akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Anda ada yang takut dengan masa depan? Perhatikan, masa depan itu ada dan harapan itu tidak akan hilang. Yang takut dengan masa depan, Tuhan katakan jangan takut. Hidup benar, ini waktunya Anda kembali kepada kasih mula-mula. Jangan takut, masa depanmu akan dikembalikan oleh Tuhan. Hidup benar, hidup benar. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang takut dengan masa depan. Tuhan, ada urapan yang baru turun atas anak-Mu ini. Urapan pujian penyembahan turun dalam nama Tuhan Yesus. Ada tsunami of worship di dalam hatinya yang membuat dia hanya nyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi baru hatimu. Jangan takut saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kelepasan sedang Kau berikan pagi hari ini Tuhan untuk jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Jangan menyerah ya. Jangan biarkan mulutmu mengatakan aku pengen bunuh diri. Berhenti mengatakan itu spirit kematian yang dilepaskan iblis. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang terikat keinginan untuk bunuh diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat spirit bunuh diri ini ya Tuhan. Engkau tidak memiliki kuasa apapun. Perkatakan mandul dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terjadi atas jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan roh puji-pujian atas hati anak-Mu yang ingin bunuh diri ini. Diganti Tuhan dengan sukacita Tuhan turun pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan disenangkan Tuhan. Hatimu penuh dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan-ikatan iblis yang membuat engkau ingin bunuh diri, mengakhiri kehidupan, dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sedang bekerja pagi hari ini, membebaskan setiap tawanan yang ada. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Biarlah kelepasan terjadi ya Tuhan. Urapan yang baru terjadi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi Anda dan saya pagi hari ini. Urapan yang baru turun, pujian penyembahan turun atas kita. Hati yang berdoa berlimpah-limpah atas setiap kita. Urapan baru turun bagi setiap kita mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus disenangkan, Tuhan Yesus dimuliakan. Mari jemaat Tuhan yang percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya menunggu kesaksiannya ya. Anda yang mengalami kelepasan boleh DM saya. Saya menunggu kesaksiannya yang luar biasa dari jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat semuanya. Ini weekend, waktunya sama keluarga, ya. Ayo waktunya sama keluarga, diberkati keluarganya, ya. Shalom semuanya, terima kasih Anda sudah bersama-sama untuk saat teduh. Ketemu lagi hari Senin ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.